Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nufia Firkonsuidah. Perwakilan dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang pajak pertambahan nilai barang mewah atau PPNBM. Anggota kelompok kami yang pertama Nufia Firkonsuidah, yang kedua Cucan Imama, yang ketiga Bayu Aji Kurnianto, keempat Rohmatu Zakiyah. Peta konsep PPNB. Yang pertama, pengertian PPNB. Yang kedua, subjek PPNB. Yang ketiga, objek PPNB. Keempat, tarif PPNB. Dan yang terakhir, contoh soal PPNB. Pengertian PPNB. Pajak penjualan barang mewah merupakan pungutan resmi tambahan selain PPN. Penyerahan BKP yang tergolong mewah yang dilakukan oleh PKP yang menghasilkan BKP tersebut di dalam daerah Panbea atau atas impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Subjek PPNB adalah PKP yang menghasilkan BKP tergolong mewah dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya, dan pengusaha yang mengimpor barang yang tergolong mewah. Walaupun demikian, karena PPN dan PPNB merupakan pajak tidak langsung, maka prinsipnya beban pajak dapat digeser kepada pihak lain. Subjek pajak PPNBM dapat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, pengusaha kena pajak. Berikut ini beberapa contoh subjek PPNB. Yang pertama, pengusaha kena pajak yang meliputi pabrikan atau produsen. Yang kedua, pengusaha real estate, importir, dan indentor. Yang ketiga, pengusaha bidang pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, dan perkebunan. Yang keempat, pemegang hak paten dan merek dagang, kontraktor atau subkontraktor bangunan. Yang kedua, pengusaha yang memilih menjadi PKP, meliputi eksportir dan pedagang yang menyerahkan BKP kepada PKP. Objek PPNB. Berdasarkan Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, PPNB dikenakan atas penyerahan BKP tergolong mewah yang diserahkan oleh pengusaha yang menghasilkan BKP barang mewah. Dilakukan di dalam daerah pabean dan dilakukan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan pengusaha. PPNB dikenakan atas yang pertama, barang yang bukan merupakan kebutuhan pokok. Yang kedua, barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Yang ketiga, barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status atau barang umumnya digunakan oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Pengecualian objek PPNB. Jenis barang yang tidak dikenakan PPNB diantaranya: yang pertama, barang hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil kehutanan yang dipetik langsung atau disadap langsung dari sumbernya. Yang kedua, barang hasil perburuan. Yang ketiga, barang hasil pertambangan. Dan yang terakhir, saham, obligasi, dan surat berharga. Selanjutnya, tarif PPNBM. Seperti yang telah disebutkan, tarif PPNBM sepenuhnya diatur dalam PMK dan ditentukan berdasarkan klasifikasi BKP mewah. Secara umum, tarif PPNBM dibagi menjadi dua, yakni yang pertama, tarif PPNBM kendaraan bermotor, yang kedua, tarif PPNBM non-kendaraan bermotor. Penentuan tarif PPNBM kendaraan bermotor diatur dalam PMK nomor 33 PMK 010 2017. Sementara tarif PPNBM untuk kelompok non-kendaraan bermotor diatur dalam PMK nomor 35 PMK 010 2017. Khusus untuk tarif PPNBM kendaraan bermotor, PMK nomor 33 PMK 010 2017 utamanya mengatur mengenai jenis-jenis kendaraan bermotor yang dikenakan PPNBM. Namun, terkait dengan penentuan dasar pengenaan pajak DPD untuk tarif PPNBM, kendaraan bermotor serta jenis-jenis BKP yang tidak dikenakan tarif PPNBM, serta barang yang diberi fasilitas pembebasan tarif PPNBM diatur dalam PMK nomor 64 PMK 011 2014. Tarif PPNBM.
Seperti yang telah disebutkan, tarif PPNBM sebelumnya diatur dalam PMK dan ditentukan berdasarkan klasifikasi WKP mewah. Secara umum, tarif PPNBM dibagi menjadi dua, tarif PPNBM kendaraan bermotor dan non-kendaraan bermotor. Penentuan tarif PPNBM kendaraan bermotor diatur dalam PMK nomor 33 garis miring PMK 0110 garis miring 2017. Sementara tarif PPNBM untuk kelompok non kendaraan bermotor diatur dalam PMK nomor 35 garis miring PMK titik 010 garis miring 2017. Khusus untuk tarif PPNBM kendaraan bermotor PMK nomor 33 utamanya mengatur mengenai jenis-jenis kendaraan bermotor yang dikenakan PPNBM. Namun terkait dengan penentuan dasar pengenaan pajak atau DPP untuk tarif PPNBM kendaraan bermotor serta jenis-jenis BKP yang tidak dikenakan tarif PPNBM serta barang yang diberi fasilitas pembebasan tarif PPNBM diatur dalam PMK nomor 64 garis miring PMK titik 011 garis miring 2014. Untuk tarif PPNBM kendaraan bermotor itu 10% kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 orang sampai dengan 15 orang termasuk pengemudi dengan motor bakar cetus api, diesel atau semi diesel, baik yang dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan semua kapasitas isi silinder. Yang 20% kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon dengan sistem satu gardan penggerak dengan motor bakar cetus api, baik dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc sampai dengan 2500 cc. Yang 20% kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 orang termasuk pengemudi dengan motor bakar cetus api, baik yang dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 cc. Untuk sedan atau station wagon dan kendaraan selain sedan atau station wagon dengan sistem dua gardan penggerak. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang yang 40% kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon dengan motor bakar cetus api, baik yang dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan sistem satu gardan penggerak dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2500 cc sampai dengan 3000 cc. Yang 50% tarif PPNBM sebesar 50% diberlakukan bagi seluruh kendaraan yang penggunaannya dikhususkan untuk bau. Dan yang 60%, yang pertama, kendaraan bermotor beroda 2 dengan kapasitas isi silinder lebih dari 250 cc sampai dengan 500 cc, yakni sepeda motor termasuk moped dan sepeda yang dilengkapi dengan motor tambahan dengan atau tanpa kereta pasangan sisi termasuk kereta pasangan sisi. Dan yang kedua, kendaraan khusus untuk yang dibuat untuk perjalanan di atas salju, di pantai, di gunung, dan kendaraan semacam itu lainnya. Berikutnya pembiayaan 125%. Yang pertama, kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi dengan motor bakar cetus api dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan kapasitas isi silinder lebih dari 3000 cc yang terdiri dari sedan atau station wagon, selain sedan atau station wagon dengan sistem satu gardan penggerak dan dengan sistem dua gardan penggerak. Yang kedua, kendaraan bermotor roda 2 dengan kapasitas isi silinder lebih dari 500 cc yang terdiri dari sepeda motor yang termasuk moped dan sepeda yang dilengkapi dengan motor tambahan dengan atau tanpa kereta pasangan sisi termasuk kereta pasangan sisi. Tarif PPNBM non kendaraan bermotor. Pembiayaan 25% Mercury. Yang pertama, rumah dan townhouse dari jenis non strata title dengan harga jual sebesar 20 miliar atau lebih. Yang kedua, apartemen, kondominium, townhouse dari jenis strata title dan sejenisnya dengan harga jual sebesar 10 miliar atau lebih.
Pembiayaan 40% Jupiter. Yang pertama, kelompok balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak. Yang kedua, kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya kecuali untuk keperluan negara yang terdiri dari peluru dan bagiannya, tidak termasuk peluru senapan angin. Untuk pembiayaan 50% Venus. Yang pertama, kelompok pesawat udara kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga yang terdiri dari helikopter, pesawat udara dan kendaraan udara lainnya selain helikopter. Yang kedua, kelompok senjata api dan senjata api lainnya kecuali untuk keperluan negara yang terdiri dari senjata artileri, revolver, dan pistol. Senjata api selain senjata artileri, revolver, dan pistol, dan peralatan semacam itu yang dioperasikan dengan penembakan bahan peledak. Untuk pembiayaan 75% Venus. Yang pertama, kapal pesiar, kapal eksklusi, dan kendaraan air semacam yang dirancang untuk pengangkutan orang, kapal feri dari semua jenis, kecuali untuk kepentingan negara atau untuk angkutan umum. Yang kedua, yacht, kecuali untuk kepentingan negara atau angkutan umum. Saat terutang PPNBM. Saat penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah yang dilakukan. Yang pertama, pengusaha yang menghasilkan. Yang kedua, dalam daerah pabean Indonesia. Yang ketiga, dalam kegiatan usaha atau pekerjaan. Maksud dari menghasilkan yaitu merakit, yaitu menggabungkan bagian-bagian lepas dari satu barang menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, seperti merakit mobil, barang elektronik, dan perabotan rumah tangga. Berikutnya, memasak, maksudnya itu mengolah barang dengan cara memanaskan baik dicampur bahan lain maupun tidak. Berikutnya, mengemas, maksudnya menempatkan suatu barang ke dalam suatu benda untuk melindungi dari kerusakan dan atau untuk meningkatkan pemasarannya. Membotolkan, yaitu memasukkan minuman atau benda cair ke dalam botol yang ditutup menurut cara tertentu. Yang kedua, saat penyerahan barang kena pajak itu saat impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Berikut contoh soal. Yang pertama, PTA merupakan produsen mobil. Dalam menghasilkan mobil, PTA juga membeli AC yang akan dipasang pada mobil yang dihasilkannya. Atas perolehan AC tersebut, PTA telah membayar PPNBM senilai Rp350.000. Kemudian, berapa besaran PPN dan PPNBM yang seharusnya dibayar PTA? Jawabnya, apabila harga produksi mobil senilai 110 juta dan keuntungannya yang diinginkan PTA senilai 40 juta, maka harga jual beli tersebut senilai 150.350.000. Dengan demikian, DPP atas mobil tersebut senilai 150.350.000. Selanjutnya, tarif PPN BM tersebut atas mobil yang diproduksi oleh PTA ialah sebesar 20%. Selanjutnya, pajak yang terutang atas penyerahan BKP yang tergolong mewah tersebut A. PPN sama dengan 10% kali 150.350.000 rupiah. Jadi hasilnya 15.035.000 rupiah. Selanjutnya menghitung PPNBM, yaitu rumusnya 20% kali 150.350.000 rupiah. Hasilnya 30.070.000 rupiah. Berdasarkan perhitungan di atas, maka besaran PPN dan PPNBM adalah 15.035.000 dan 30.070.000 untuk PPNBM. Contoh soal yang kedua, sebagaimana contoh kasus 3,
Apabila dalam kontrak atau perjanjian tertulis tidak dinyatakan dengan tegas PPN dan PPNBM termasuk dalam nilai kontrak besarnya DPP untuk menghitung PPN ada senilai 130 juta, pertanyaannya, berapakah PPN dan PPNBM yang terutang? DPP itu 130 juta dan PPN tarif 10%. 10% kali 130 juta, hasilnya 13 juta. Sedangkan PPNBM tarif 20%, 20% kali 130 juta, hasilnya 26 juta rupiah. Dengan demikian, besaran PPN dan PPNBM yang terutang adalah 13 juta untuk PPN dan PPNBM-nya 26 juta. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga ilmu yang kita peroleh mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.